selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 390, Kenshin, yang dikira orang tak punya, diberikan bermacam bahan makanan, serta sejumlah uang, oleh Pak Freddy dan keluarganya. Kenshin yang sempat menolaknya, selalu saja dipaksa, hingga uang itu diterima. Kenshin memasukkan di sakunya, setelah itu ia berpamitan. Beberapa saat kemudian, sudah jam 8 malam, akhirnya Kenshin tiba, di depan restoran Rena. Setelah masuk ke dalam, mereka pun bertemu. Tentu Rena jadi senang, begitu pula Iwan. Dan Rena pun bilang, "Oh ya, apa Mas Kenshin sudah buka puasa ya? Ini makanannya udah aku siapin. Aku menunggu dari tadi." Di sela itu Rena berjalan ke belakang. Kenshin melihat ke meja, ada 2 piring menu yang tersedia. Kenshin jadi mengerti, ia pun tak enak hati. Lalu ia bicara, "Wan, ayo Wan, makan Wan. Ini sudah disediain." Iwan langsung menyahut, "Bisa aja lu bro bercandanya. Emang gua ini, menunggu lu nggak makan sampai jam segini." "Sorry bro, gua bukan seperti itu. Di sini banyak godaan, banyak menu yang lezat. Gua nggak bisa nahan bro. Nggak kuat melihatnya, menunggu lu makan bersama, sampai jam segini pula. Sorry bro, gua nggak bisa. Jadi semenjak tadi, gue udah makan duluan." Hahaha, Iwan tertawa, dan Kenshin bertanya, "Nah ini Wan, kok ada 2? Terus siapa yang makan satunya?" Iwan pun menjawab, "Lu pura-pura kagak tahu aja bro. Ya yang punya restoran inilah yang menunggumu ini. Beruntung banget jadi lu bro. Padahal lu sudah menikah, masih dapat perhatian." Dan Iwan pun membantu lagi, mengirim makanan ke pelanggan. Lalu Rena datang dari belakang, sambil membawa buah-buahan. Pegawainya pun melihatnya. Mereka lalu bertanya, "Siapa ya cowok itu? Kok sampai Mbak Rena rela menunggu makan hingga semalam ini, bahkan membawakannya sendiri?" Kemudian Anita, serta teman-temannya, yang sudah berkenalan dengan Iwan. Para pekerja di situ pun bertanya pada Iwan yang bersamanya, "Hei Mas Iwan, yang baru tiba itu siapa ya? Kok dari kemarin, cowok itu kok kayaknya spesial? Mbak Rena kok senang bertemu? Emang ada hubungannya apa ya? Kan itu temannya Mas Iwan juga." Iwan, meski baru beberapa jam di sini, nampaknya ia cepat akrab sekali dengan pegawai restoran ini. Dan Iwan pun menjawab, "Ya itu teman saya Mbak. Namanya Kenshin. Dia dulu nggak sengaja kenal Mbak Rena, karena motorku yang dipinjam itu yang sekarang ada di luar, menabrak mobil mewahnya Mbak Rena. Ya dari situlah mereka mengenal. Selanjutnya saya nggak tahu ceritanya." Pegawai yang mendengar penjelasan Iwan, mereka pun terheran. Tentu saja tak mengerti, masa karena hal itu saja hubungannya jadi dekat. Apalagi Mbak Rena ini wanita kaya, kok bisa akrab dengan pria biasa yang kerjanya cleaning service? Pertanyaan itu ada di hati masing-masing. Para pegawai restoran masih penasaran, dan Iwan pun tak menjelaskan tentang Kenshin lebih jauhnya. Iwan segera saja jalan, sambil membawa makanan ke pemesan. Iwan benar-benar menikmati membantu kerja di sini. Sementara itu, Kenshin bicara dengan Rena, bertanya tentang pekerjaannya. Maksudnya perusahaan miliknya, apa dipegang orang lain? Atau masih dipimpinnya? Si Rena menjawab, "Oh ini Mas Kenshin, perusahaan itu masih seperti semula, tak ada yang berubah. Aku yang memegangnya. Sedangkan membuka restoran ini, hanya melebarkan usaha, sekedar mencoba-coba, pada bidang yang lain." Padahal di balik itu semua, si Rena punya alasan sendiri. Namun ia tak menjelaskan, bercerita hal yang sebenarnya. Lalu mereka saling bicara, saling bertanya, hingga tak terasa, sampai waktu malam, Kenshin dan Iwan pun pamit pulang. Dan berjalanlah waktu, sampai hari berganti. Pak Freddy sudah kerja kembali. Begitu pula Sabria putrinya. Mereka sudah masuk kantor masing-masing. Dan sebelum siang datang, di saat jam 10 pagi, Pak Bernaldi, serta rombongannya itu datang. Rizky pun demikian. Ia bersama teman-temannya, sudah hadir pula di sini. Rencana tadi malam pun, kini sudah siap dilakukan.
Pak Freddy yang bekerja seperti biasa di kantornya, tiba-tiba saja didatangi yang punya perusahaan. Pak Freddy pun menaruh hormat, menyapanya dengan ramah, dan pimpinan tertinggi itu menjawabnya dengan seperti adanya. Kemudian beliau pun bilang, "Oh ya Pak Freddy, maaf sebelumnya, karena berhubung siang ini akan ada tamu yang datang. Orang-orang yang memeriksa kelayakan perusahaan untuk dijadikan mitra kerja mereka. Berhubung Pak Freddy kemarin yang bilang sendiri, tak mau bicara berbohong, menuruti jawaban yang kami sediakan. Apalagi Pak Freddy yang meminta juga, agar tak diikut sertakan. Jadi ini saya bawa teman, untuk menggantikan Pak Freddy. Maksudnya, ini teman saya, akan berkantor di sini. Dia nanti yang akan menemui, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tamu perusahaan yang datang. Dan untuk Pak Freddy sendiri, tetap bekerja saja, tapi maaf jangan di kantor ini. Pak Freddy bisa pindah ke belakang. Kan di situ ada ruang tak terpakai, yang dekat dengan cleaning service. Pak Freddy tinggal di situ sementara, sampai perusahaan ini diterima, menjadi mitra kerja, dan mendapat proyek yang besar. Waduh, gawat-gawat. Pak Bernaldi, pimpinan tertinggi di sini, secara halus dan teganya, mengusir Pak Freddy, menurunkan jabatan kerjanya, menggantinya dengan orang lain, tanpa pemberitahuan dahulu, bahkan secara terang-terangan, memintanya pindah kantor, ke tempat pekerja biasa. Pak Freddy pun dibuat malu, di depan banyak orang. Pak Freddy pun terkejut, merasa kaget jadinya. Namun karena sudah menyangka, sudah mengira di hari sebelumnya, hari ini akan ada masalah, Pak Freddy pun hanya pasrah. Beliau tak bisa melawan, dan menerimanya dengan sabar. Kenshin sendiri, kini mengantarkan Iwan, untuk menaruh lamaran, sekalian langsung wawancara, kerja cleaning service. Dan karena dirasa perusahaan ini, saat ini sedang butuh tenaga kerja, pihak Pak Bernaldi pun bilang pada pegawai HRD-nya. Orang itu mengatakan, "Oh ya baiknya, yang melamar kerja hari ini, yang sedang diwawancara saat ini, langsung saja disuruh latihan untuk mengangkat-angkat barang. Kita bilangin aja ujian, masalah nanti diterima atau tidaknya, itu urusan belakangan. Yang penting kita untung duluan, dapat tenaga gratisan." Waduh, emang curang sekali. Anak buah Pak Bernaldi ini pandai memanfaatkan orang. Dan Iwan yang sedang diwawancara, ia pun mendapat pemberitahuan. "Oh ya masnya sekarang ini, langsung ujian dulu ya. Kebetulan ini lagi banyak pekerjaan. Jadi masnya kita training sekarang." Iwan pun mengiyakan. Langsung ia ditunjukkan ke arah mobil yang baru datang. Pegawai itu bilang, "Nah masnya lihat itu, ada mobil pick up 5. Masnya nanti bantu kerja di situ, untuk mengangkati barangnya, dimasukkan ke kantor depan." Rupanya, mobil tersebut, miliknya seseorang, yang akan menggantikan Pak Freddy. Mobil itu penuh banyak barang, peralatan-peralatan kantor, serta juga yang lainnya. Iwan pun disuruh memindahkan, untuk dimasukkan ke dalam. Sementara itu, lain Iwan lain Kenshin. Kenshin kini membantu Pak Freddy, untuk mengeluarkan barang, peralatan kantor miliknya, yang akan dipindah ke belakang. Melihat kejadian seperti ini, Kenshin pun mengerti. Ia jadi memahami. Teringat kata Lisa, yang kemarin bercerita, tentang Pak Freddy, yang akan mendapat masalah, karena menolak perintah, dari yang punya perusahaan. Lisa pun demikian. Ia ikut membantu pula, membawa berkas kantor Pak Freddy. Demikian putrinya Sabria, yang turut ikut serta. Sabria nampak sedih sekali. Ia kecewa dan ingin marah. Ayahnya diperlakukan tak adil, diusir dari kantor kerjanya. Padahal ayahnya banyak berjasa, membesarkan nama perusahaan. Sabria pun sempat bercerita, mencurahkan hati pada Lisa, tentang masalahnya saat ini. Lisa yang mendengarnya, malah tak sengaja bicara. "Sabar saja Mbak Sabria, saya pun kini lagi menjalani apa yang namanya tak mengenakan. Jujur saja Mbak Sabria, saya kemarin itu bekerja jadi admin kantor, mempunyai jabatan penting, bukan kerja seperti ini. Tapi karena ada masalah, akhirnya saya diberhentikan, dan kini kerja apa adanya." Sabria melihat Lisa, yang bicara meyakinkan, benar-benar serius sekali. Sabria pun bertanya, tentang lebih jelasnya, namun Lisa hanya menjawabnya, dengan singkat sekali, yang menyangkut masalah pribadi. Sabria lalu bilang,
Tapi Mbak Lisa ini, meski semua harta disita, pekerjaan yang tak seperti semula, kok Mbak Lisa bisa tenang begini? Meski jadi pesuruh kantor, Lisa pun kelepasan bicara. Oh masalah itu, kemarin saya nggak tenang Mbak Sabria. Sempat ingin keluar kerja dari sini. Tapi saya kabarkan saja, agar Mbak Sabria dan ayahnya nggak usah khawatir lagi, nggak usah marah dan benci. Tenang saja menghadapi ini, karena saya yakin sekali, Tuan Muda akan menolong Mbak Sabria dan ayahnya. Mendengar ucapan itu, Sabria pun terkejut. Emang apa maksudnya? Ia pun lalu bertanya, oh ya Mbak Lisa, Tuan Muda siapa maksudnya? Yang akan menolong itu? Apa Tuan Muda Rizky, anak yang punya perusahaan ini? Orang yang sombong dan tak sopan. Sikapnya yang tak baik itu. Lisa pun menjawab, sambil tersenyum Lisa bicara, ya tentu bukan Mbak Sabria. Itu jauh sekali. Kalau Tuan Muda yang ini, orangnya baik banget, sangat sederhana, meskipun orang kaya. Sabria pun penasaran, ingin tahu lebih jelasnya. Lisa pun menjawabnya, ditunggu saja Mbak Sabria. Saya nggak bisa cerita, karena menyangkut rahasia. Ketika itu, Kenshin tiba-tiba lewat, di depan Sabria dan Lisa. Kenshin memanggul barang berat, akan dipindah ke belakang. Sabria pun melihatnya, begitu pula Lisa. Lisa pun bicara di hati, menyebut nama Kenshin di benaknya. Dan Sabria pun tak curiga, melihat Kenshin biasa saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya